أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك القهار أحمده سبحانه وتعالى نعم تتوالى كالأمطار وأشكره على منتراد فضله المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم سيدنا محمد أفضل من حج واعتمر وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini seiring dengan memancarnya sinar matahari pagi sebagai wujud kebesaran ilahi dan di dalam suasana ibadah ritual yang penuh hikmah dan sakral ini, marilah kita singkirkan sejenak berbagai persoalan yang berkaitan dengan harta benda duniawi. Kita hadirkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, tawaddu dan tadarru, dengan senantiasa membesarkan dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita aplikasikan ke dalam setiap pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada hari ini pula seluruh umat Islam di seantero dunia secara bersama-sama dan serentak, kendatipun sebagian saudara-saudara kita di hari kemarin telah melaksanakannya, yang pada intinya semuanya memuja kebesaran Allah, berbondong-bondong melangkahkan kaki berkumpul di masjid. Bahkan mungkin barangkali di hari ini ada yang berkumpul di lapangan. Berbagai corak dan ragam perbedaan terhapuskan sejenak dengan lantunan kalimat thayyibah berupa takbir, tahlil dan tahmid. Pada hari ini pula seluruh umat Islam tak hanya diperintahkan untuk mengagungkan asma Allah semata, tapi pada hari ini kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban berupa penyembelihan binatang ternak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah digariskan oleh agama kita. Dalam istilah keagamaan, kurban pada mulanya berarti segala aktivitas dan sarana yang dibenarkan untuk digunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Disebabkan dahulu kala orang-orang musyrikin menjadikan penyembahan berhala dan dewa sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat yang ketiga, "Ma na'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lalu hukum Islam menyempitkan arti kurban yang demikian sehingga dinamai dengan udhiyah karena dilaksanakan dalam suasana Idul Adha.
sehingga pengertian kurban berubah menjadi binatang tertentu yang disembelih pada hari raya Adha dan 3 hari sesudahnya, ataukah disebut dengan hari tasyrik, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian kurban inilah dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya tujuan hakiki diperintahkannya ibadah kurban tiada lain kecuali dalam usaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sadari bersama bahwa Allah lah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia yang tak terhitung jumlahnya, baik itu berupa harta benda, anak turunan, pangkat dan jabatan dan lain sebagainya. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau seandainya engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya tidak bakalan mungkin akan kita menghitung nikmat Allah. Nah, pada saat kita menikmati karunia-Nya itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berkurban. Apakah dengan berkurban ini kita akan tetap jauh menuruti perintah Allah, ataukah mungkin bisa jadi kurban ini akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak, karena itu dirikanlah solat dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus. Penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ini sangatlah jelas bagi kita sekalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya yang teramat banyak kepada hamba-Nya. Karena itulah Ia memerintahkan kita dengan karunia tersebut untuk solat dan berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam sejarah kita dapat mengetahui bahwa orang yang pertama kali mempersembahkan kurban dalam bentuk materi adalah putra Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil. Kisah ini oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang ke-27, yang artinya, ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka, yaitu Habil, dan ditolak dan tidak diterima dengan yang lainnya, yaitu Qabil. Lalu Qabil berkata, aku pasti akan membunuhmu. Lantas Habil berucap, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa kurban yang pertama kali dilakukan oleh manusia adalah Habil dan Qabil. Habil kurbannya diterima oleh Allah karena mempersembahkan kurban domba yang terbaik serta dilandasi niat tulus ikhlas. Sementara Qabil kurbannya ditolak, tidak diterima oleh Allah disebabkan mempersembahkan tetumbuhan yang tidak sempurna. Dengan demikian jelaslah dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia akhirat haruslah dibarengi dengan berkorban yang didasari niat tulus ikhlas lillahi ta'ala. Nah, pada saat itulah anak cucu Adam menyadari betapa pentingnya kurban tersebut. Maka mulailah tradisi kurban ini berkembang, sehingga pada akhirnya bukan hanya kepada Allah persembahan ini dilakukan, tapi juga pada dewa dan dewi yang dipertuhankan pada zaman dahulu kala. Kita lihat di dalam sejarah bahwa zaman dahulu kala penduduk Meksiko menyembah dewa matahari yang mempersembahkan jantung dan darah manusia. Mereka berkeyakinan bahwa dewa matahari terus-menerus bertempur melawan dewa kegelapan, maka demi kesinambungan cahaya di muka bumi, sang dewa pun harus dibantu dengan jantung dan darah manusia. Orang-orang Viking, bangsa pelaut yang mendiami Skandinavia,
yang menyembah dewa Odin, dewa perang. Kurban yang mereka persembahkan adalah pemuka-pemuka agama yang mana mereka ikat serta digantung pada sebuah pohon yang suci, kemudian ditikam dengan sebilah tombak dengan tujuan menghapus dosa-dosa mereka yang mempersembahkan korban tersebut. Sementara di Timur Tengah, suku Kan'an yang menyembah dewa Baal mengorbankan bayi-bayi mereka. Sedangkan di Mesir menyembah dewa Nil dan persembahannya adalah gadis-gadis cantik yang mereka miliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tradisi semacam ini sangatlah keliru, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk meluruskan tradisi kurban tersebut. Proses pengorbanan Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat yang 100 kedua, yang artinya, maka tak kala anak itu sampai umur sanggup atau remaja berusaha bersama ayahnya Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Nabi Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Akan tetapi setelah Nabi Ibrahim membaringkan anaknya untuk segera disembelihnya, Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan domba atau kibas yang sangat besar. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail lalu digantikan dengan domba? Perintah Allah ini tidak hanya merupakan ujian bagi Nabi Ibrahim dan putranya semata, akan tetapi untuk menjelaskan kepada kita bahwa tiada sesuatu yang mahal untuk kita korbankan bila itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Serta menjelaskan kepada kita bahwa manusia pun dikorbankan bila itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala harus berada di atas segala-galanya. Itulah bukti iman yang sejati. Pertanyaannya sekarang untuk kita, apakah kita mau berkorban milik kita yang sangat kita cintai, yang berharga, baik itu harta kekayaan atau anak keturunan kita? Tapi disayangkan, terkadang kita lebih memilih mempertahankan harta benda yang sifatnya sementara saja dibandingkan membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita secara ekonomi cukup dan berlebihan, akan tetapi belumlah tergerak dirinya untuk berkurban di tahun ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim dengan menyembelih putranya yang pada akhirnya ditebus oleh Allah dengan domba mempunyai hikmah yang sangat luar biasa. Digantikannya Ismail dengan domba, berarti Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat manusia menuju derajat yang mulia, yang mengalahkan derajat seluruh makhluk, apalagi hanya derajatnya seekor domba. Korban yang dilaksanakan sekarang ini mengingatkan manusia bahwa jalan kebahagiaan membutuhkan pengorbanan. Akan tetapi yang dikorbankan bukanlah manusia, bukan pula nilai-nilai kemanusiaan, tetapi sifat-sifat binatang yang melekat pada diri manusia, seperti rakus, ingin menang sendiri, dengki, sombong, dan lain-lain sebagainya. Inilah tujuan akhir ibadah kurban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kisah pengorbanan Ibrahim ini, setidaknya ada 3 tokoh atau figur yang patut kita contoh, di mana saat ini semakin menurun moral martabat kita sebagai manusia yang mulia. 3 figur yang dicontoh adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan ibunya Siti Hajar. Sosok Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tentunya patut dicontoh
oleh para suami, para ayah masa kini. Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya 3 malam berturut-turut, 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Akan tetapi kendati pun Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, kendati pun Nabi Ibrahim adalah seorang pimpinan dalam rumah tangga, kendati pun Nabi Ibrahim adalah seorang suami dari istrinya, dari bapak dari anak-anaknya, akan tetapi beliau tidak egois, beliau tidak angkuh dan arogan kepada anak-anaknya. Tapi Ibrahim masihlah bertanya dan meminta pendapat kepada anaknya. Inilah yang semestinya dicontoh oleh ayah sama masa kini. Banyak bapak, ayah, pemimpin dalam rumah tangga terkadang angkuh dan sombong menetapkan atau memutuskan sebuah perkara tanpa memberikan pandangan atau pendapat, meminta pendapat dari anggota keluarganya. Sosok Ismail patutlah dicontoh oleh anak-anak masa kini. Ismail menyadari bahwa umurnya masihlah muda, masih banyak yang belum dicapai dan dinikmatinya. Akan tetapi setelah mendengarkan bahwa Allah yang memerintahkan bapaknya untuk menyembelihnya, Nabi Ismail tidak merontak, tidak membantah dan tidak menolak. Justru dengan jiwa perkasa, jiwa tenang dan sabar menyanggupi permintaan atau perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirinya. Akan tetapi jamaah dimulakan Allah, sangat disayangkan di masa akhir-akhir zaman ini, banyak anak-anak kita, anak-anak muda kita sekarang ini, generasi penerus kita, banyak mengisi atau menghabiskan masa mudanya dengan hal-hal yang negatif, menjerumuskan dirinya menjadi budak-budak narkoba, budak-budak miras, budak-budak setan. Bahkan sekarang ini sudah termakan daripada kecanggihan teknologi yang pada akhirnya mencuci dan merusak otaknya. Sosok Siti Hajar patutlah dicontoh oleh ibu-ibu masa kini, oleh istri-istri masa kini. Bagaimana semangat perjuangan dan pengertian terhadap anaknya dan suaminya dikala ia diletakkan di padang gurun pasir yang tandus sendiri bersama dengan anaknya. Akan tetapi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar dengan keikhlasan dan kesabarannya duduk bersama dengan anaknya. Pada waktu itu pula Siti Hajar mengambil perjuangan bersama anaknya, hidup seorang diri di padang pasir yang tandus. Maka ketika itu Siti Hajar melihat fata morgana yang nampaknya kelihatan ada air. Karena Nabi Ismail alaihissalatu wassalam pada waktu itu merasa kehausan, maka Siti Hajar berlari-lari kecil untuk menyambut atau mengambil fata morgana, padahal bukan air. Terjadilah lari-lari kecil berulang-ulang kali dari Bukit Safa dan Marwah. Inilah yang mungkin barangkali yang terjadi pada waktu kita naik haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini kita dihadapkan pada kondisi bangsa yang sudah sangat memprihatinkan. Kita dapat menyaksikan lewat media cetak maupun elektronik betapa bangsa Indonesia yang dulu dikenal sebagai bangsa yang santun, bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ternyata kini wajahnya telah berubah. Kerusuhan demi kerusuhan silih berganti antar sesama anak bangsa, saling caci mencaci, saling bunuh membunuh, bahkan antar sesamanya saling mengalirkan darah. Seakan-akan nilai kemanusiaan tiada lagi nilainya, yang ada hanya nafsu binatang yang menyelimuti bangsa Indonesia. Oleh karena itu, lewat momentum Idul Adha ini, marilah kita mengoreksi diri kita masing-masing. Pernahkah kita berkorban untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk agama, untuk bangsa dan negara? Sudahkah kita menjadi suami dan ayah, pemimpin dan imam pada keluarga? Sudahkah kita menjadi anak yang membanggakan keluarga, bangsa dan negara? Sudahkah kita menjadi ibu dan istri yang taat dan patuh? Kalau belum, marilah kita memulai menata kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
marilah kita menjadikan manusia yang mempunyai sifat-sifat kemanusiaan, dan marilah sifat-sifat binatang yang mengendap dalam jiwa ini kita sembeli, kita alirkan seiring mengalirnya darah binatang kurban yang akan kita kurbankan di hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga momentum Idul Adha ini, kendati pun terjadi perbedaan pelaksanaan, tetapi janganlah menjadi perbedaan itu sebuah perpecahan di antara kita. Janganlah perbedaan itu menjadi membuat kita saling salah menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ambil sisi positifnya, ambil hikmahnya. Semoga dengan terjadinya perbedaan pelaksanaan Idul Adha di tahun ini, semoga menjadikan diri kita ini semakin dewasa untuk menatap kehidupan yang baik di kemudian hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.